Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zandi Adrian Ramadhani dari kelompok 7 dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Arya Septia Saputra dengan NPM 22001081081215, Mega Suci Pratiwi dengan NPM 220010081211, dan saya sendiri dengan NPM 220010081213, dan Fadila Hilma Yulia dengan NPM 220010081348. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang iblis, jin, iblis dan setan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang jin yang dimulai dengan definisi, jenis-jenis, asal, hidup, dan tempat. Definisi jin adalah istilah penggunaan kata jin bila dilihat menurut bahasa merupakan nama suatu jenis. Kelompok jin ini dalam bahasa Arab berasal dari kata tunggal, yakni jim nunia, yang diambil dari kata al-jinni yang mempunyai arti menutup diri dan bersembunyi. Golongan ini diberi nama demikian dikarenakan kebiasaan menutup diri dan bersembunyi dari penglihatan manusia sehingga tidak tampak. Bentuk jamak dari jin, sedangkan kelompok ini diistilahkan dengan jinni, adalah dari kata makhluk ciptaan Allah. Ini termasuk dalam kategori makhluk gaib. Segala sesuatu yang dijadikan alat untuk melindungi dan menutup diri dikarenakan lebatnya jin, atau disebut juga dengan istilah jim nun ha tak marbutoh, disebut pepohonan, sehingga antara satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jin. Yang pertama Al-Amir. Al-Amir ini jenis jin yang paling jahil di antara jin yang lainnya. Yaitu kejahilannya seperti menjatuhkan barang, menggerakkan barang, dan memberi suara-suara aneh. Sepatutnya kita tidak perlu takut dengan jin ini. Mereka tidak akan mengganggu lagi apabila kita tidak takut dengan kejahilannya tersebut. Yang kedua yaitu Al-Ifrit. Al-Ifrit ini jin yang biasanya dipakai oleh dukun atau santet-santet gitu. Yaitu mereka diperintah membawakan santet kepada target manusia tersebut. Jin ini juga bisa menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia. Yang ketiga yaitu Al-Arwah. Al-Arwah ini jin yang bisa menyerupai manusia. Jadi jin ini itu seperti halnya apabila kerabat kita ada yang meninggal. Maka 3 atau antara 1 sampai 7 hari kerabat kita meninggal itu, jin ini pasti akan menampakkan dirinya bila kita seperti kayak masih mengangan-angankan kerabat kita tersebut. Jin ini juga bisa menakut-nakuti kita seperti halnya dari bentuk yang seperti pocong sampai kuntilanak. Yang keempat yaitu As-Syaiton. As-Syaiton ini jin yang mengganggu iman manusia. As-Syaiton mampu masuk ke dalam tubuh manusia serta kemudian mengendalikan diri kita. Seperti memberikan bisikan atau kita itu diceramain atau kita ikut pengajian gitu, ilmunya serta iman kita itu tetap goyah. Maka dari itu cara pencegahannya atau penangkalnya yaitu biasanya dari kita sendiri. Sering mendekatkan diri dengan Allah, rajin sholat, rajin ibadah.
Yang kelima yaitu Al-Jan. Al-Jan ini jin yang sama seperti manusia. Berbeda dari semua jin di atas, Al-Jan ini adalah jin yang paling mirip dengan manusia. Dan sifat-sifatnya sampai tingkah lakunya mereka benar-benar identik dengan manusia. Sayangnya, meskipun begitu mereka berpotensi untuk membuat manusia ketakutan. Namun hal tersebut seringkali karena ulah manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga asal jin. Kalau manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Allah berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang diceritakan kepada kamu, yaitu dari air sperma dan ovum. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah di dalam kitab Az-Zuhud dan Ahmad di dalam Al-Musnad. Yang keempat yaitu hidup jin. Jin beranak pinak dan berkembang biak. Allah memperingatkan manusia agar tidak terkecoh menjadikan iblis yang berasal dari golongan jin dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin, sebab mereka telah mendurhakai perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi jin itu intinya bisa berkembang biak. Selanjutnya yaitu tempat. Banyak perbedaan antara manusia dengan jin, namun persamaannya juga ada di antara sama-sama menghuni bumi. Bahkan jin telah Yang selanjutnya yaitu tempat jin. Banyak perbedaan antara manusia dengan jin, namun persamaannya juga ada. Di antara sama-sama menghuni bumi, bahkan jin telah mendiami bumi sebelum adanya manusia, dan kemudian jin juga bisa tinggal bersama manusia di rumah manusia, tidur di ranjang, dan makan bersama manusia. Tempat yang paling disenangi jin adalah WC, toilet, kamar mandi, tempat manusia membuka aurat. Agar aurat kita terhalang dari pandangan jin ketika kita masuk ke dalam WC, hendaknya kita berdoa dulu sebelum kita memasuki kamar mandi tersebut. Dengan langkah kaki kiri pertama dan berdoa, yaitu yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Faradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Imahilia, NPM 22001-081384. Di sini saya akan menjelaskan tentang iblis. Yang pertama, definisi iblis. Lafaz iblis menurut bahasa Arab menggunakan wazan atau bentuk kata if'il. Kata tersebut diambil dari kata al-ablas yang mempunyai arti putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini termasuk lafaz ghoiru munsharif atau lafaz yang tidak dapat menerima tanwin. Karena lafaz tersebut adalah merupakan isim makrifat dan tidak ada nama yang sepadan untuknya. Sehingga lafaz tersebut identik dengan kata non-Arab atau ajam. Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah. Yang kedua ada jenis-jenis iblis. Jenis-jenis iblis ada 9. Yang pertama wasnan, yang kedua walhan, yang ketiga sa'ud, yang keempat dasim, yang kelima zalanbur, yang keenam syabru, yang ketujuh kanzab, yang ke-8 dibir, dan yang terakhir akwar. Asal kejadian permusuhan. Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal dari masa yang sangat silam, masa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam
lalu dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun, dengan ilmunya yang maha luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Tempat dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwa iblis sekarang berada di tengah lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya di laut dengan tujuan untuk menandingi Arasy atau singgasana Allah yang berada di atas air di langit ke-7. Saya akan melanjutkan materi bagian dari setan. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu definisi dari setan. Setan diambil dari kata sotana yashtun yang mempunyai arti jauh. Sebab setan jauh dari kebenaran dan diartikan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kedukaannya dan tidak mau bertobat atas kesombongannya. Kata setan diambil dari kata sultan yashin yang mempunyai arti binasa dan terbakar. Asy'ari berkata, pendapat yang pertama merupakan pendapat yang banyak dipegang ulama. Dari lampiran Abdul Aziz bin Syahid al-Jahid menangkal teroris setan nomor 6. Setan merupakan sifat yang menggambarkan suatu makhluk yang jahat, membangkang, si tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, dan durhaka. Baik sifat tersebut muncul pada makhluk dari golongan jin maupun manusia. Dengan sifat ini yang akan selalu mengiringi manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemani iblis di neraka. Dan setan merupakan musuh manusia yang paling nyata. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan ke slide berikutnya, yaitu penciptaan setan. Adapun macam setan yang dalam pembahasan ini adalah setan dari golongan jin yang merupakan makhluk gaib. Allah menciptakan setan dari api samun atau angin panas sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27. Dengan arti, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dalam lain, setan diciptakan oleh Allah dari api marij atau nyala api sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 15, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Berdasarkan informasi dari nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang disebutkan saya barusan, bahwa setan diciptakan dari api. Abu Hudzaifah bin Ishaq bin Barsi berkata di dalam kitab Al-Mutabah, dari Abdul bin Amr bin Ash berkata bahwa jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Riwayat dari buku Asy-Syuyuti Alam Jain bab 3. Lanjut untuk slide berikutnya, cara menyesatkan manusia. Yang pertama adalah mengajari para tukang sihir dan dukun. Usaha setan agar dapat menyesatkan banyak manusia adalah dengan mengajari dua macam manusia yang dengan perantara keduanya, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat sehingga manusia dapat terjeratnya dengan mudah. Yang pertama adalah para tukang sihir. Hal demikian dilakukan setan sebab setan mengetahui dampak sihir terhadap manusia dan kemampuannya untuk memecah belah serta mencerai-beraikan kesatuan manusia. Yang kedua adalah para dukun atau orang-orang yang selalu menarik kabar dari jin yang mencuri pendengaran untuk disampaikan kepada manusia yang minta tolong kepadanya dengan imbalan berbagai macam seperti materi, seperti rumah, motor, dan lain-lain. Kita akan melanjutkan kedua, yaitu bisikan jahat. Hal ini sebagaimana telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nas
ayat 4-6 dengan arti, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Sifat waswas adalah ajakan setan kepada manusia untuk mentaati melalui bisikan yang tidak terdengar, tetapi dapat dipahami oleh hati, atau bisikan lirih yang hanya didengar oleh orang yang mendapatkan bisikan dari setan, atau setan tersebut telah menunjukkan kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah memberikan janji dan angan-angan kepada manusia. Jiwa seorang manusia diciptakan Allah akan selalu mengikuti orang yang memberikan janji serta angan-angan terhadap apa yang disenanginya. Itulah salah satu cara yang dilakukan oleh setan pada usahanya menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 120 dengan arti, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Yang terakhir adalah meminta pertolongan kepada setan dari golongan manusia. Ketika setan tidak sanggup menguasai dan menyesatkan manusia itu sendiri, maka yang dilakukan oleh setan adalah dengan meminta bantuan dari sesama golongan kepada para saudarinya dari golongan 91 orang kafir guna menguasai manusia yang menjadi targetnya tersebut. Ibnu Mufti berkata, jika manusia tersebut selamat dari 6 rintangan yang sudah dibuat oleh setan, maka manusia tersebut akan terhenti di rintangan yang ke-7. Dan tidak ada satu orang pun yang pasti selamat darinya, disebabkan karena kalaupun ada seorang yang selamat darinya, niscaya Rasulullah SAW pasti selamat darinya, yaitu tertimpanya sebagai siksaan oleh musuh pembangkang. Ini adalah materi slide terakhir adalah jenis-jenis dari setan. Kami di sini merangkumnya ke dalam 9 jenis setan. Yang pertama adalah khonzab. Khonzab disebut setan yang khusus fokus untuk menggoda manusia untuk tidak sholat. Maka kita harus berhati-hati bila kita malas untuk melakukan sholat. Mungkin saja setan jenis khonzab ini berada di sekitar kita. Jenis setan yang kedua adalah walhan. Ialah sang setan penggoda untuk tidak mengambil air wudhu. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah jenis setan wasnan. Ialah setan yang datang dengan membawa tempung, lalu ditiupkan ke mata manusia agar mata gampang merasa mengantuk, terutama saat mendengarkan nasihat kebaikan, saat di pengajian misalnya, ataupun di dalam yasinan. Yang keempat adalah setan zalanbur, adalah setan yang menggoda laki-laki dan wanita, terutama saat datang ke pusat pembelajaran atau biasa kita sebut dengan boros. Jika kita tidak sadar telah berbelanja sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan, hati-hati jika kita sering seperti itu. Bisa jadi ini berarti setan zalanbur telah menempel dalam diri kita. Yang kelima adalah tibir, setan yang menggoda kita agar gampang marah, gampang emosian, mudah sekali untuk bersikap acuh tak acuh, marah seperti cemberut, dan lain-lain. Yang keenam adalah setan awar, setan yang menggoda manusia untuk dekat dengan perbuatan zina, hingga lambat laut menurut teori ketika mata mendapatkan informasi yang tidak senonoh terus-menerus, maka gambaran tersebut akan tertangkap oleh otak dan membuat pemikiran kita akan jorok pula karena kita sering melihat gambar yang tidak senonoh tersebut. Yang ketujuh adalah setan abyad. Ini disebut sebagai panglimanya setan, sebab setan inilah yang menggoda Nabi. Dialah yang menggoda Nabi Ibrahim dan juga para ulama Islam. Digoda oleh setan kelakuan satu ini hasilnya kesombongan diri. Kalau sudah merasa diri yang paling hebat dengan ini, maka setan ini
akan mudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedelapan adalah jenis setan dasim. Setan yang menggoda perut manusia agar tidak pernah merasakan kenyang. Boleh jadi ketika kita makan dan kita makannya sangat banyak namun kita tidak kenyang-kenyang, maka itu artinya bisa jadi setan tersebut menempel di dalam diri kita. Maka selanjutnya kita berdoa sebelum makan agar setan tersebut tidak mengganggu dari kita. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita tidak berdoa, maka setan tersebut akan makan bersama kita. Nauzubillah min dzalik. Yang jenis setan yang terakhir adalah yang ke-9, masud dan matun. Setan yang menggoda agar bibir kita suka untuk menggujikkan, membicarakan orang lain di belakang, mudah untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah, segala sesuatu yang diadukan dan sebagainya tidaklah konkret atau tidak menurut fakta. Dan kita mengetahui bahwa ketika kita membicarakan orang lain, maka sama artinya kita memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan kita harus untuk melupakannya dan jangan dekat dengan perbuatan yang seperti itu. Slide terakhir adalah terima kasih. Thank you.